Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ilman Fikri ingin menyampaikan tentang PDD UKTPT bidang pengajaran untuk keikutsertaan sertifikasi dosen SMART 2021. Saya bertugas di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Baik, kita lanjutkan. Untuk mata kuliah yang saya ampu ini adalah mata kuliah metodologi penelitian manajemen. Dan ini kami membawakannya ada berempat dengan dosen yang lain, dan masing-masing dosen mengampu di lokal-lokal yang sudah ada. Dan kami di sini ada 4 dosen. Yang pertama Ibu Dr. Anggia Sari Lubis, kemudian Bapak Abdul Rashid Samsuri SEMSI, kemudian saya sendiri Muhammad Hilman Fikri, dan yang terakhir Ibu Yayu Yuliana SEMSI. Mata kuliah metodologi penelitian manajemen ini bobotnya adalah 3 SKS, dan ini diajarkan di semester 7C, dan ini mata kuliah wajib untuk mengikuti kegiatan perkuliahan ini dalam rangka penulisan skripsi atau penulisan penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Mata kuliah metodologi penelitian manajemen ini capaian pembelajarannya terbagi kepada 4 hal. Yang pertama itu kepada sikap, kemudian yang kedua kepada pengetahuan, kemudian yang ketiga kepada keterampilan umum, dan yang keempat kepada keterampilan khusus. Yang pertama saya akan terangkan tentang capaian pembelajaran lulusan dari aspek sikap. Yang pertama itu mata kuliah ini sesuai juga dengan statuta dan juga aturan yang sudah ditetapkan di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Adalah sikapnya dalam hal ini mata kuliah ini mendukung kepada yang pertama menjunjung tinggi nilai-nilai kode etik akademik. Kemudian yang kedua berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga, menginternalisasi semangat kemandirian, kemudian kejuangan dan kewirausahaan, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dan juga disampaikan di sini, mata kuliah metodologi penelitian manajemen ini identik, tadi sudah disampaikan di awal, bahwa kepada rencana mahasiswa akan melakukan penelitian atau skripsinya. Kemudian yang kedua, dari segi aspek pengetahuan, mata kuliah metodologi penelitian manajemen ini terbagi kepada 14 hal. Yang pertama itu tujuan dari aspek pengetahuannya adalah diharapkan kepada mahasiswa untuk dapat menguasai konsep secara teoritis tentang dasar-dasar metode penelitian manajemen yang berkaitan dengan pengertian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ciri penelitian ilmiah, kemudian penelitian sebagai proses dalam kegiatan riset, kemudian yang terakhir adalah metode penelitian yang ilmiah. Kemudian yang kedua, metode penelitian manajemen ini dari aspek pengetahuan diharapkan kepada mahasiswa untuk dapat menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang jenis-jenis penelitian, yaitu jenis penelitiannya berdasarkan metode, kemudian pembagian jenis penelitian berdasarkan bagiannya, kemudian adanya perbedaan dari jenis penelitian metode kualitatif dan juga kepada metode kuantitatif. Kemudian yang ketiga, dari kegiatan perkuliahan metode penelitian manajemen ini, mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perumusan masalah, tinjauan pustaka, yang mana terdiri dari konsep perumusan masalah, karakteristik masalah yang baik, kemudian identifikasi dan perumusan masalah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kepada tinjauan pustaka dari yang diaspekkannya kepada masalah yang ditelitinya nanti. Kemudian yang keempat, aspek dari pengetahuan dalam kegiatan perkuliahan mata kuliah metodologi penelitian manajemen ini menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang variabel penelitian, yaitu pengertian variabel penelitian itu, kemudian tipe-tipe dari variabel penelitian, kemudian skala nilai variabel, kemudian yang terakhir adalah kepada perlakuan variabel di penelitian. Kemudian yang kelima,
dari segi aspek pengetahuan juga, untuk kegiatan ini diharapkan mahasiswa menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang teori atau pengetahuan tentang kerangka teoritis yang berkaitan dengan pengertian kerangka teoritis dan model, kemudian proposisi penelitian, kemudian berdasarkan kepada teori dan fakta, hubungan proposisi dan teori, serta hubungan fakta dan teori. Selain itu, yang untuk selanjutnya, diharapkan juga mahasiswa menguasai konsep teoritis secara mendalam mengenai pengujian asumsi klasik yang terdiri dari pengertian uji asumsi klasik itu, kemudian pengujian normalitas, kemudian pengujian heteroskedastisitas, dan terakhir adalah kepada pengujian multikolinearitas. Hal ini memang disampaikan untuk sekali lagi mendukung mahasiswa memahami dengan baik bagaimana berinteraksi dengan pembimbing dan juga bagaimana menyusun karya-karya ilmiah mereka. Makanya perlulah dilakukan atau diajarkan mata kuliah metode penelitian manajemen ini. Karena memang metode penelitian manajemen ini identik kepada fenomena yang ada dan juga cenderung kepada aspek-aspek bisnis dari objek penelitiannya. Kemudian yang terakhir adalah mata kuliah ini diharapkan kepada mahasiswa menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang penarikan kesimpulan penelitian, yaitu pengertian kesimpulan penelitian, kemudian yang terakhir adalah kepada cara pengambilan kesimpulan penelitian. Selanjutnya, dari segi keterampilan umum, mata kuliah metodologi penelitian manajemen ini diharapkan juga mahasiswa mampu menerapkan secara logis pemikirannya, kemudian kritis dan sistematis serta inovatif dalam rangka pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipahaminya, serta memerhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan kami disampaikan di sini bahwa di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah ini kita terbagi kepada 4 konsentrasi. Yang pertama itu manajemen keuangan, kemudian manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen pemasaran, dan yang terakhir adalah kepada kewirausahaan. Jadi hal ini memang harapannya mata kuliah metodologi penelitian ini dapat dipakai oleh mahasiswa sesuai bidang konsentrasi yang akan diambilnya nanti ketika menyusun skripsinya. Kemudian yang kedua, dari segi aspek keterampilan umum, mahasiswa di sini mampu mengkaji implikasi dan pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik dari hasil penelitian tersebut. Yang terakhir adalah dari keterampilan umum, mata kuliah metodologi penelitian manajemen ini, mahasiswa diharapkan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesohihan dalam dan juga mencegah kepada plagiasi. Makanya memang di dalam metodologi penelitian manajemen ini kita juga akan memberikan tugas-tugas kepada mahasiswa seperti critical journal, kemudian kepada mini riset gitu. Artinya memang dari awal sudah dibiasakan mahasiswa untuk dapat melakukan penelitian yang murni, yang natural dari pemahaman-pemahaman yang mereka miliki, disandingkan dengan kaidah atau tata cara dalam rangka penulisan karya ilmiah secara metodologi. Dan juga selanjutnya, mahasiswa di sini mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbingnya, koleganya, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga. Makanya memang metodologi penelitian manajemen ini tadi sudah disampaikan di awal, bahwa memang berkebutuhan juga ketika mahasiswa dapat berinteraksi dengan pembimbingnya. Jadi ketika dia melakukan penelitian yang memang dia dibimbing oleh dosen pembimbingnya, diharapkan memang mereka memahami alur yang benar tentang tata cara pelaksanaan metode penelitian yang mereka lakukan. Kemudian selanjutnya untuk tadi sudah kepada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan umum. Di dalam mata kuliah metodologi penelitian manajemen ini ditinjau juga kepada keterampilan khususnya. Diharapkan mahasiswa secara keterampilan khusus mampu memahami dan menganalisis dari jenis-jenis penelitian itu. Kemudian mahasiswa memahami konsep-konsep dasar penelitian. Kemudian mahasiswa memahami dengan baik variabel-variabel dan pengertian dari variabel, konsep variabel, jenis-jenis variabel penelitian. Kemudian yang selanjutnya mahasiswa memahami dan menganalisis perumusan masalah dan tinjauan pustaka. Dan mahasiswa juga mampu memahami dan menganalisis penetapan kerangka kritis konseptual.
dan mahasiswa juga memahami tentang perumusan hipotesis serta tata cara metode pengumpulan datanya. Yang pertama tadi kepada 4 hal itu, sikap, pengetahuan umum dan khusus kepada CPMK atau kepada CPL atau capaian pembelajaran, kita sekarang masuk kepada aspek capaian pembelajaran mata kuliah. Artinya memang diharapkan ketika mahasiswa melakukan mengikuti perkuliahan mata kuliah metodologi penelitian manajemen ini, mahasiswa mampu dan memahami serta menganalisis pendekatan-pendekatan hubungan antara konsep dasar penelitian manajemen, jenis-jenis penelitian, variabel penelitian, perumusan masalah, dan tinjauan pustaka. Jadi memang secara capaian pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian manajemen ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menganalisis dari konsep dasar, tinjauan pustaka, penetapan kerangka teoritis dan konseptual, perumusan hipotesis, dan juga kepada penulisan KTL. Kemudian yang kedua, dari sikap pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis pendekatan-pendekatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, memahami populasi dan sampel, melihat dari skala pengukuran dalam penelitian, kemudian mereka melihat dari pengujian instrumen penelitian, kemudian selanjutnya kepada metode analisis regresi linier, kemudian terakhir adalah kepada penarikan kesimpulan penelitian. Secara sikap diharapkan mahasiswa memahami dengan baik apa-apa saja yang ada di dalam kaidah-kaidah penelitian itu, mereka memahami dengan baik bagaimana populasinya, mereka memahami dengan baik bagaimana cara pengambilan sampel dari jumlah populasi, kemudian selanjutnya mahasiswa memahami bagaimana cara penggunaan instrumen penelitian, kemudian bagaimana alat analisis yang dilakukannya. Dari segi aspek capaian pembelajaran mata kuliah untuk ditinjau dari pengetahuan, mata kuliah metodologi penelitian manajemen ini diharapkan mahasiswa memiliki ilmu pengetahuan dalam metodologi penelitian manajemen khususnya, dan juga dia memiliki kreativitas dalam mengembangkan pemahaman komprehensif, pemahaman keseluruhan tentang konsep-konsep dan model dalam penelitian. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, ketika mahasiswa mengikuti perkuliahan ini, secara pengetahuan, mahasiswa mampu memecahkan permasalahan dengan penyelesaian atau solusi-solusi masalah dalam penelitian yang sedang dihadapinya, khususnya dalam bidang penelitian, secara implisit. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dan mahasiswi memiliki pengetahuan tentang harapan dalam metode penelitian manajemen. Dan yang terakhir adalah mahasiswa-mahasiswi mampu menganalisis dan menelaah bagaimana penggunaan penelitian manajemen yang mereka pahami. Jadi memang ada 4 hal juga dari segi aspek capaian pembelajaran mata kuliah. Tadi pertama kepada aspek sikap, kemudian kepada pengetahuan mata kuliahnya, kemudian kepada keterampilan umumnya ketika mahasiswa mengikuti perkuliahan capaian mata kuliah yang mereka ikuti ini, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis. Jadi memang metodologi penelitian manajemen ini merangsang mahasiswa untuk dapat berpikiran logis, kritis dan sistematis, serta inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu metodologi penelitian manajemen. Kemudian yang kedua, dari segi aspek keterampilan umum, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Dan yang terakhir adalah dari segi keterampilan umum capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menelaah secara cepat, secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah-masalah metodologi penelitian. Aspek selanjutnya dari capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah metodologi penelitian manajemen ini ditinjau dari keterampilan khusus. Mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dan aplikasi ilmu metodologi penelitian manajemen. Dan yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan dapat membangun keterampilan dalam pemikiran kritis, kemudian konseptualisasi terkait dengan ilmu metodologi penelitian manajemen. Capaian pembelajaran sub CPMK. Dalam hal ini dapat diterangkan bahwa yang pertama itu, mahasiswa itu akan disampaikan kontrak kuliah dan juga pemaparan materi-materi perkuliahan selama 1 semester. Kemudian yang kedua, mahasiswa di sini ketika capaian pembelajarannya sub CPMK ini diterapkan, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyerap materi tentang konsep dasar metode penelitian manajemen, mahasiswa mampu dan memahami serta menyerap materi tentang jenis-jenis penelitian, kemudian mahasiswa mampu dan memahami serta menyerap materi tentang perumusan masalah dan tinjauan pustaka, dan terakhir adalah mahasiswa mampu dan memahami, menyerap materi tentang rancangan penelitian, perumusan hipotesis, penetapan kerangka konseptual, dan juga kepada variabel penelitian.
Untuk pertemuan selanjutnya pada pertemuan 9 dan 15 mahasiswa akan melakukan untuk pertemuan 9 mahasiswa akan melakukan ujian tengah semester dan juga untuk pertemuan ke-16 mahasiswa akan melakukan ujian akhir semester. Secara singkat, deskripsi mata kuliah metodologi penelitian manajemen ini bertujuan untuk membekali mahasiswa terhadap pemahaman secara integral tentang pentingnya tata cara riset ilmiah yang konsisten, yang benar, yang bisa diterapkan dalam melakukan riset untuk memecahkan masalah-masalah yang aktual dengan metode yang benar dan sistematis pastinya. Metode penelitian juga dikaji dalam perkuliahan ini membekali mahasiswa untuk mampu mempraktekkan konsep penelitian itu, kaidah-kaidah dalam pendekatan penelitian, kemudian teknik-teknik penelitian yang ada, kemudian serta langkah-langkah atau riset yang tepat, dan terakhir adalah kepada pelaksanaan perkuliahan mata kuliah. Terdapat 16 pembagian dalam pertemuan materi metodologi penelitian manajemen ini. Pertemuan pertama, mahasiswa akan disampaikan kepada konsep dasar metode penelitian. Untuk pertemuan kedua, mahasiswa akan disampaikan jenis-jenis penelitian. Kemudian yang ketiga kepada perumusan masalah dan tinjauan pustaka. Kemudian yang keempat tentang variabel penelitian. Kemudian yang kelima tentang penetapan kerangka teoritis dan konseptual, dan pertemuan keenam tentang perumusan hipotesis, serta ketujuh kepada rancangan penelitian. Untuk pertemuan ke-8, mahasiswa akan diberikan waktu untuk melakukan ujian tengah semester. Begitu juga setelah ujian tengah semester, mahasiswa akan diberikan materi tentang metode pengumpulan data, populasi dan sampel, skala pengukuran dalam penelitian, pengujian instrumen penelitian, pengujian asumsi klasik, metode analisis regresi linier, baik itu berganda dan sederhana, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir kepada penarikan kesimpulan penelitian itu. Dan khusus di pertemuan terakhir atau pertemuan ke-16 akan ada kegiatan ujian akhir semester. Referensi dari mata kuliah metodologi penelitian manajemen ini, mahasiswa diharapkan membaca buku Saunders M. Lewis serta Thornhill 2016 yang berjudul Research Method for Business Student yang diterbitkan oleh Pearson Education, terbitan ke-7. Memang buku ini memang buku asli yang 2016 punya. Kemudian selanjutnya bukunya Ferdinand 2014 yang berjudul Metode Penelitian Manajemen, Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen, terbitan ke-5 dari Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Sebagai pendukung, referensi mahasiswa juga dapat membaca dari buku Sukarya Sinulingga 2016 tentang metode penelitian, kemudian Wijaya 2013 tentang metodologi penelitian, kemudian Sugiono 2010 tentang metode penelitian kuantitatif dan kualitatif serta R&D, kemudian yang keempat Anwar Sanusi 2013 tentang metode penelitian bisnis dan Salemba 4, kemudian yang kelima Suarsini Arikunto 2010 tentang prosedur penelitian suatu pendekatan praktek, Jakarta, penerbit Reneka Cipta. Kemudian yang ke-7, yang ke-6 Mudrajat Kuncoro 2013 tentang metode riset untuk bisnis dan ekonomi. Di samping ini juga mahasiswa diberikan kebebasan untuk melihat buku-buku referensi selama menyangkut tentang mata kuliah metodologi penelitian manajemen. Berikut kami sampaikan tentang sub CPMK atau sub kemampuan akhir yang diharapkan. Jadi untuk pertemuan pertama ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyerap materi tentang konsep dasar metode. Indikator dari pertemuan pertama ini adalah yang pertama, mahasiswa itu menjelaskan mengenai metode penelitian bisnis. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup penelitian bisnis. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian dan perbedaan penelitian. Untuk dari segi penilaian, mahasiswa dilakukan untuk dari segi tata cara perkuliahan akan dilakukan diskusi, kemudian akan dilakukan belajar terstruktur dengan menyampaikan materi, kemudian adanya tanya jawab serta adanya tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Kegiatan perkuliahan metodologi penelitian manajemen ini untuk di Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah pada saat ini dilakukan secara daring dengan waktu 2,5 jam. Materi pembelajaran yang diberikan pada mata kuliah metodologi penelitian manajemen ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas dari PowerPoint yang menerangkan tentang konsep dasar metode penelitian.
dengan referensi yang sudah ada, yang sudah disampaikan tadi sebelumnya. Selanjutnya, untuk pertemuan kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyerap materi tentang jenis-jenis penelitian. Kita pertemuan kedua, mahasiswa diharapkan memahami tentang topik jenis-jenis penelitian. Indikatornya yang pertama adalah mahasiswa itu akan diberikan pemahaman tentang jenis penelitian berdasarkan metode, kemudian jenis penelitian berdasarkan bagian-bagiannya yang memang ada di dalam pemaparan ketika perkuliahan. Kemudian yang ketiga, diberikan pemahaman mahasiswa tentang perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Teknik dari kegiatan perkuliahan sama seperti di pertemuan pertama tadi akan dilakukan ceramah atau memberikan keterangan atau mengajarkan kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan diskusi dua arah kepada mahasiswa, dan kemudian selanjutnya ada belajar terstruktur dengan mahasiswa dan mandiri. Kemudian kita akan berikan case-case study kepada mahasiswa terhadap pertemuan kedua ini. Sama seperti pada pertemuan pertama, untuk kegiatan perkuliahan masih kita menggunakan metode daring, yaitu dengan waktu 2,5 jam. Fasilitas yang dilakukan pada mata kuliah metodologi penelitian manajemen ini, kita akan menggunakan fasilitas PowerPoint. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyerap materi tentang perumusan masalah dan tinjauan pustaka. Indikatornya adalah mahasiswa akan diberikan sub-sub bab pemahaman tentang konsep perumusan masalah, karakteristik masalah yang baik, identifikasi dan perumusan masalah, serta apa yang dimaksud dengan tinjauan pustaka. Kita akan juga melakukan diskusi dua arah kepada mahasiswa dan juga melakukan pembelajaran struktur dengan adanya tugas-tugas yang diberikan dan juga adanya case study. Kegiatan perkuliahan untuk pertemuan ketiga ini kita melakukannya secara daring juga 2,5 jam. Fasilitas yang dipakai di dalam kegiatan perkuliahan metodologi penelitian manajemen di pertemuan ketiga kita menggunakan PowerPoint ketika kita menerangkannya. Dan begitu juga ketika mahasiswa melakukan diskusi atau presentasi makalah. Baik, untuk pertemuan keempat, mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu memahami dan menyerap materi tentang variabel-variabel penelitian. Indikatornya adalah akan disampaikan pemahaman tentang pengertian variabel penelitian, kemudian tipe-tipe variabel penelitian. Sama seperti pada pertemuan-pertemuan 2 sebelumnya atau 3 sebelumnya, kita akan melakukan ceramah atau kita akan memberikan pembelajaran kepada mahasiswa secara teori, dan juga kita akan melakukan diskusi. Kita melakukan diskusi dengan mahasiswa dan juga kita melakukan belajar terstruktur dengan mahasiswa. Kegiatan perkuliahan pada mata kuliah pada pertemuan keempat ini masih dengan menggunakan metode daring dengan fasilitas yang dipakai adalah fasilitas PowerPoint. Untuk pertemuan ke-8, mahasiswa akan diarahkan untuk mengikuti UTS. Setelah itu, pada pertemuan ke-9, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menyerap materi tentang metode pengumpulan data. Pada saat sekarang ini kita sudah masuk di pertemuan 9, artinya mahasiswa di sini diberikan pemahaman tentang pengertian metode dan pengumpulan data, kemudian mahasiswa akan diberikan pemahaman tentang jenis-jenis data, kemudian mahasiswa akan diberikan pemahaman tentang teknik pengumpulan data, kemudian yang keempat mahasiswa diberikan pemahaman tentang penyajian dan pengolahan data awal. Masih sama dengan kegiatan perkuliahan di sebelum UTS yang lalu, kita melakukan ceramah, diskusi, belajar terstruktur dan mandiri, kolaboratif, dan tanya jawab antara mahasiswa dengan kita sebagai dosen pembimbingnya. Untuk dari aspek kegiatan perkuliahan, untuk pertemuan ke-9 ini masih kita menggunakan metode daring dengan waktu 2,5 jam. Dan terakhir, dalam pertemuan ke-16, mahasiswa akan melakukan ujian akhir semester. Kita masuk kepada sistem penilaian, mata kuliah teori. Nah, jadi memang dalam hal ini sistem penilaian kita ini terbagi kepada dua hal. Kepada sistem penilaian berbasis teori dan juga sistem penilaian berbasis praktek. Jadi kepada teori, kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa yang sudah kita sampaikan, materi-materi yang sudah kita sampaikan kepada mahasiswa. Jadi artinya
Untuk kriteria penilaiannya adalah berdasarkan dari nilai kuis dan juga tugas mandiri yang terstruktur. Selanjutnya, hal ini juga kita akan lakukan terhadap indikator penilaian mata kuliah teori adalah hubungan antara yang pertama itu indikator nilai tugas ditujukan oleh skor dengan rentang 1 sampai 100. Nilai tugas itu sampai 1 sampai 100 dengan 30 indikator atau 30%. Kemudian yang kedua, nilai UTS itu ditunjukkan dengan skor rentang 1 sampai 100 dan juga 30%, dan juga indikator nilai ujian akhir semester ditunjukkan oleh skor dengan rentang 1 sampai 100 yaitu berjumlah 40. Kita selanjutnya di samping mata kuliah teori, kita juga melakukan mata kuliah praktek. Mata kuliah prakteknya di sini kriteria penilaiannya adalah berdasarkan nilai akhir merupakan penggabungan dari nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas merupakan penggabungan dari kuis 5%, dan juga kehadiran mahasiswa 10%, dan juga tugas mandiri atau terstruktur 15%. Untuk mata kuliah praktek indikator penilaiannya berdasarkan dari 30 indikator untuk nilai tugas, UTS itu 30 indikator untuk nilai UTS-nya, kemudian 40 indikator untuk nilai UAS. Sedangkan untuk bobot nilainya, bobot nilai tugas itu 30%, bobot nilai UTS itu 30%, dan bobot nilai UAS itu 40%. Demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan tata cara pelaksanaan kegiatan perkuliahan metodologi penelitian manajemen, yang mana hal ini kami sampaikan dalam rangka keikutsertaan PDD UKTPT bidang pengajaran sertifikasi dosen SMART tahun 2021. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya, dan mudah-mudahan hal ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.